11 ritual kecil untuk membuat suasana rumah damai dan mencegah timbunan barang yang terasa menyeramkan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pernah terpikir tidak kalau tumpukan baju kotor di pojok kamar atau kardus bekas paket yang menggunung itu sebenarnya punya nyawa yang siap menerkam ketenangan batin kita kapan saja. Fenomena dumpiling atau hobi menimbun barang di satu sudut ini lagi tren banget dibahas di artikel gaya hidup karena ternyata bisa bikin aura rumah jadi terasa berat dan mencekam seperti setting film horor tanpa hantu. Kita sering merasa rumah berisik padahal sepi. Ternyata itu suara teriakan barang-barang yang minta dibereskan supaya energi positif bisa masuk lagi ke dalam hunian kita. Materi ini penting banget karena kondisi mental kita sekarang sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat pertama kali saat membuka mata di pagi hari. Jadi, mari kita bedah bagaimana cara mengusir aura menyeramkan itu sebelum tetangga mengira rumah kita tempat uji nyali. Penyebab utama rumah terasa menyeramkan itu sebenarnya bukan karena ada penunggunya, tapi karena energi stagnan dari barang yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh sampai berdebu tebal. Gangguannya nyata banget, mulai dari rasa sesak napas tiap masuk ruangan sampai hobi marah-marah tanpa alasan jelas kepada suami atau anak. Karena mata lelah melihat kekacauan, dampaknya bikin penghuni rumah gampang stres, susah fokus, bahkan merasa selalu diawasi oleh tumpukan barang yang seolah-olah bakal longsor menimpa kita saat tidur nyenyak. Aura seram ini muncul karena tidak ada sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, membuat sudut rumah jadi lembab dan aromanya mulai aneh. Mirip gudang tua yang tidak terurus. Ritual pertama adalah buka jendela lebar-lebar setiap pagi, supaya cahaya matahari mengusir bayangan hitam di sudut ruangan yang sering bikin kita kaget sendiri. Kedua, buang segera kotak sepatu atau kardus peralatan elektronik yang sudah kosong, karena itu adalah apartemen mewah bagi kecoa dan laba-laba untuk beranak pinak. Ketiga, kurangi koleksi piring cantik yang cuma dipajang tapi tidak pernah dipakai. Karena debu yang menempel di sana itu magnet energi negatif yang bikin suasana makan jadi tidak selera. Keempat, biasakan cuci piring sebelum tidur agar tidak ada sisa makanan yang mengundang bau tidak sedap yang sering disalahartikan sebagai bau mistis di tengah malam. Kelima, rapikan kabel-kabel yang menjuntai berantakan di belakang televisi, karena lilitan kabel itu kalau dilihat sekilas saat lampu remang bisa mirip rambut panjang yang bikin jantung copot. Keenam, pasang pengharum ruangan dengan aromaterapi seperti lavender atau jeruk, supaya hidung kita merasa segar dan tidak lagi mencium aroma apek dari tumpukan koran lama. Ketujuh, ritual buang satu barang setiap kali beli satu barang baru, supaya volume barang di rumah tetap stabil dan tidak terus merangkak naik menjajah ruang gerak kita. Kedelapan, bersihkan cermin di rumah sampai kinclong, karena cermin yang kusam dan berbercak itu benar-benar memberikan vibe rumah tua yang tidak berpenghuni dan bikin pantulan wajah kita jadi kelihatan seram. Kesembilan, sortir isi kulkas setiap akhir pekan dari sayuran yang sudah layu atau saus yang sudah kedaluarsa supaya tidak ada gas busuk yang terperangkap di dalam dapur kita. Kesepuluh, taruh tanaman hijau asli di dalam ruangan untuk menetralisir karbon dioksida dan memberikan kesan hidup pada sudut ruangan yang tadinya mati dan dingin. Kesebelas, buat ritual mematikan lampu yang tidak perlu, tapi sisakan satu lampu kecil yang hangat
di ruang tengah, agar rumah tidak gelap total yang seringkali memicu imajinasi liar kita. Semua ritual ini kalau dilakukan secara rutin bakal mengubah rumah yang tadinya mirip lokasi syuting misteri menjadi istana yang paling nyaman untuk rebahan sambil ngemil tanpa rasa was-was. Bayangkan saja kalau kita terus membiarkan tumpukan baju setinggi gunung di atas kursi. Itu lama-lama bisa dikira ada orang duduk di sana. Kalau kita lihat dari sudut mata saat sedang haus di malam hari, belum lagi kalau ada tumpukan tas lama yang kulitnya sudah mengelupas, itu kalau tidak dibuang, cuma jadi sarang debu yang bikin kita bersin berjamaah, satu keluarga. Menjaga kerapihan itu bukan cuma soal estetika atau biar dipuji mertua saat berkunjung. Tapi ini soal menjaga kewarasan kita sebagai Menteri Keuangan sekaligus Menteri Kebersihan di rumah sendiri. Rumah yang bersih itu obat paling murah untuk hati yang lagi galau atau dompet yang lagi kering. Karena minimal mata kita tidak sakit melihat kekacauan di depan muka. Kita harus sadar bahwa setiap barang yang kita simpan sebenarnya mengambil sebagian dari ruang pikiran kita. Jadi semakin banyak sampah, semakin penuh pula beban otak kita. Kalau rumah sudah terasa damai dan terang benderang, rasanya mau masak mie instan saja sudah serasa makan di hotel bintang 5 karena suasananya sangat mendukung. Jangan tunggu sampai tumpukan barang itu menyapa kita dengan suara kresek-kresek di malam hari. Baru kita mau bergerak untuk mulai bersih-bersih secara total. Mari kita mulai dari hal paling kecil sekarang juga. Seperti membuang botol skincare kosong yang sudah 1 tahun nangkring manis di rak kamar mandi tanpa ada isinya sama sekali. Kesimpulannya adalah kedamaian rumah itu kita sendiri ya. Ciptakan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya, tanpa tapi dan tanpa nanti. Mengusir aura seram tidak perlu panggil ahli supranatural. Cukup panggil niat dari dalam diri untuk memegang sapu dan lap kain agar semua kotoran hilang seketika. Dengan rumah yang rapi, energi kita akan lebih terisi dan hubungan antar anggota keluarga juga pasti jadi lebih harmonis. Karena tidak ada lagi drama mencari kunci motor di bawah tumpukan kain. Mari kita bangun optimisme bahwa rumah kita adalah tempat paling aman dan paling membahagiakan di dunia ini. Asalkan kita mau merawatnya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Semoga 11 ritual kecil tadi bisa langsung dipraktikkan agar hunian kita kembali bercahaya dan jauh dari kesan menyeramkan yang menghantui pikiran kita selama ini. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.